إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ayol ikhwah, para pendengar radio Roja rahimakumullah, kita masuk kepada bab nikah. Nikah secara bahasa dari nakaha, di mana ikhwatul Islam, pernikahan atau az-zawaj sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah berijma para ulama akan disyariatkannya. Dan semua nabi dan rasul semua menikah. Dan bukan syariat nabi seseorang tidak menikah atau menjauhkan pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 32 atau surat Ar-Ra'd ayat 38, "Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah." Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau, dan kami jadikan untuk mereka para istri-istri dan keturunan. Allah juga berfirman dalam surat An-Nur ayat 32, "Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum." Dan nikahkanlah budak-budak wanita di antara kalian dan orang-orang soleh dari hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba wanita kalian. Dan ayat-ayat yang lainnya bahkan Allah menyebutkan bahwa pernikahan itu adalah merupakan salah satu dari tanda-tanda penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Termasuk ayat-ayat Allah, yaitu Allah ciptakan untuk kalian dari diri kalian istri-istri agar kalian merasa tenang kepadanya. Dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, cinta, warahmah dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayat. Sesungguhnya itu termasuk ayat-ayat untuk siapa? Itu liqaumi yatafakkarun, yaitu untuk orang-orang yang berfikir. Allah di sini menyebutkan bahwa pernikahan antara laki-laki dan wanita sebagai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan bahwa itu merupakan tanda untuk orang-orang yang berfikir, yang menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, maka makruh atau tidak disukai orang yang meninggalkan menikah dengan tanpa uzur. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, ia berkata, "Jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Bahwa datang kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 orang. Untuk apa? Yaitu yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ibadah Rasulullah. Falamma akhbaru, ketika mereka falamma ukhbiru, ketika mereka dikabarkan tentang ibadah Rasulullah, ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menganggap remeh. Kok ibadah Rasulullah sedikit sekali. Faqalu, apa yang terjadi? Mereka berkata,
Wa aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Di mana kita dibandingkan dengan Rasulullah? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kalau Rasulullah sudah diampuni dosanya yang dahulu maupun yang akan datang, sedangkan kita tidak. Ya. Artinya ketika mereka menganggap remeh ibadah Rasulullah, ya mereka mengatakan, ya kalau Rasulullah lumrah, beliau sudah diampuni dosanya. Kalau kita, siapa kita? Faqala ahaduhum, berkatalah salah seorang dari mereka, amma ana, adapun aku, fa ana usallil laila abada, saya akan sholat semalam suntuk tidak tidur. Subhanallah, ya. Niat yang sangat baik sekali. Dia ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin sholat tahajud ya semalam suntuk. Itu menunjukkan Masya Allah para sahabat semangat sekali ya di dalam ya berlomba-lomba beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-akhar, berkata yang satu lagi, ana asumud dahra wala uftir. Kalau saya akan berpuasa terus-menerus dan tak akan berbuka. Setiap hari berpuasa. Wa qala akhar, yang satu lagi berkata, ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Saya tak akan mau menikah dengan wanita. Pokoknya saya mau ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Iya. Bayangkan. Ketiga orang sahabat ini begitu semangat sekali ya, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Antumul ladzina qultum kadza wa kadza." Kaliankah yang mengatakan begini dan begitu? Ama wallah, inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Walakinni asumu wa aftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju an-nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Demi Allah, kata Rasulullah, aku ini orang yang paling takut kepada Allah dari kalian. Aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah. Akan tetapi aku berpuasa, aku berbuka. Aku sholat malam, aku pun tidur malam. Dan aku pun menikah. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, dia bukan dari golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, ya hadis ini Masya Allah kalau kita perhatikan menunjukkan banyak faidah sekali. Di antaranya ya bahwa para sahabat adalah generasi yang sangat ya semangat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya, mereka senantiasa berlomba-lomba beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di antara faedahnya juga di bawah sebatas niat yang baik tidak cukup. Ya, niatnya sih baik, tapi ternyata tata cara ibadahnya tidak sesuai. Perhatikan ya, 3 orang tadi ingin beribadah, pasti niatnya baik sekali. Yang satu ingin sholat malam. Siapa yang mengatakan sholat malam tidak baik? Baik. Yang satu ingin puasa. Siapa yang mengatakan puasa itu tidak baik? Yang satu ingin khusus ibadah saja, tidak ingin menikah. Ya, siapa yang mengatakan ibadah tidak baik? Baik. Namun subhanallah tata caranya. Sholat tahajud semalam suntuk tidak tidur. Berpuasa terus menerus tidak berbuka. Ya. Tidak mau menikah, khusus ibadah saja sudah. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak melihat dari sisi baiknya niat. Niat yang baik tidak cukup. Rasulullah SAW melihat bahwa perbuatan mereka tidak sesuai dengan syariat yang beliau bawa. Makanya akhi, yang namanya ibadah itu disyaratkan padanya 2. Yang pertama ikhlas. Yang kedua yaitu mutaba'atu Rasulullah SAW. Ya, ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasul. Kalau ikhlas tapi tidak sesuai dengan contoh Rasul, ya tidak akan diterima oleh Allah. Kalau sesuai dengan contoh Rasul tapi tidak ikhlas pun sama. Ya makanya Fudail bin Iyad
ketika menafsirkan firman Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah uji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ai aswabu akhlasuhu wa aswabuhu, kata beliau, itu yang paling ikhlas dan yang paling benar. Adapun ikhlas, yaitu yang mengharapkan keridhaan Allah, ya, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun shawab, benar, yaitu makana muwafiqan li sunnati Rasulillah, yaitu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ya akhi, ya, tidak semangat ibadah saja tidak cukup, niat yang baik saja tidak cukup, sampai kita melihat bagaimana Rasulullah SAW melakukan tata cara ibadah yang benar. Makanya di sini Rasulullah SAW menegur mereka, demi Allah, aku ini lebih takut dari kalian kepada Allah. Aku ini lebih bertakwa dari kalian. Artinya, ya, kalau perbuatan itu benar dan baik, pasti Rasulullah yang sudah mendahuluinya. Karena Rasulullah yang paling takut kepada Allah. Rasulullah yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kata Rasulullah, aku akan tetapi aku berpuasa, aku juga berbuka. Aku tidak berpuasa setiap hari. Aku sholat malam, aku juga tidur malam. Aku juga menikah. Ya. Maka siapa, kata Rasulullah, yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Maka akal Islam ini menunjukkan bahwa meninggalkan menikah dengan alasan untuk ibadah makruh, ya, tidak disukai oleh syariat kita. Islam, ya, menjama antara maslahat dunyawiyah dan maslahat ukhrawiyah. Menikah, di sana banyak sekali faidahnya, besar sekali kemaslahatannya, ya. Makanya disebutkan oleh para ulama banyak sekali, ya, manfaat dan faidah-faidah nikah, ya akhi. Di antaranya apa? Ya, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mengikuti sunnah para rasul. Semua nabi, semua rasul menikah. Di antaranya juga ya akhi, yaitu menjaga kehormatan diri, menjaga kemaluan. Maka disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis shaum fa innahu lahu wija." Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaklah ia menikah. Karena itu lebih menundukkan pandangan, lebih memelihara kemaluan. Dan siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena itu adalah tameng dari syahwat. Ya. Subhanallah ayyul ikhwah. Ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hikmah dari menikah, manfaatnya apa? Yaitu lebih menundukkan pandangan. Ya, lebih menjaga kemaluan. Ya, sehingga pada waktu itu apa yang terjadi itu ya bisa menekan tersebarnya zina di masyarakat kaum muslimin. Apalagi zina itu subhanallah ya akhi, mendatangkan berbagai macam ya musibah, bencana dan mara bahaya. Ya, mendatangkan berbagai macam penyakit. Ya, maka dengan menikah itu ya akan tertekanlah ya perzinahan. Demikian pula ya akan terpelihara pula ya keturunan. Di antara faidah menikah juga ya akhi, yaitu ya memperbanyak keturunan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan banyaknya umat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwaju al-wadud al-walud, fa inni mukatsirun bikumul umam." Nikahilah wanita yang banyak cintanya kepada suami dan banyak anaknya, karena aku berbangga dengan banyaknya umat. Ya. Di antara faidah nikah juga ya akhi, memperbanyak pahala. Ya, kok bisa begitu? Ya.
Bukankah ketika seorang suami dan istri ya menyalurkan syahwatnya ya dalam perkara yang halal itu diberikan pahala? Makanya ketika disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dan Abu Daud dari hadis Abu Dzar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah," dan pada kemaluan kalian pun juga ada sedekahnya. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fiha ajrun? Apakah seseorang mendatangi syahwatnya itu dapat pahala ya Rasulullah? Ya, mereka kira bahwa yang namanya jima cuma sebatas ya memuaskan syahwat, tidak dapat pahala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law wada'aha fi haram, akana 'alaihi fiha wizrun?" Bagaimana pendapat kalian kalau kemaluan itu diletakkan pada sesuatu yang haram? Bukankah dia dapat dosa? Wa kadzalika, demikian pula kebalikannya. Idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Kalau ia letakkan dalam sesuatu yang halal maka pahala bagi dia. Masya Allah. Ya. Makanya akhi ya, pemuda atau pemudi yang belum menikah, ya mereka tidak dapat pahala. Apalagi yang kita lihat subhanallah pacaran. Ya, memuaskan syahwatnya dengan pacaran. Sehingga akhirnya yang mereka lakukan dosa dan dosa dan dosa. Setiap hari mereka berdosa, hatinya pun terfitnah. Sehingga akhirnya melalaikan mereka dari zikir kepada Allah. Bahkan subhanallah berapa banyak para pemuda, ya pemudi yang tidak peduli terhadap syariat Allah. Bahkan mereka berani melanggar ya perintah dan larangan Allah ya, demi wanita atau laki-laki yang ia cintai. Tidak peduli halal dan haram. Matanya sudah buta, dikuasai oleh syaitan. Sehingga terkadang mereka sudah tidak bermanfaat nasihat. Illa man rahima rabbuh. Ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara faedah nikah, yaitu mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicintakan kepada Rasulullah dua perkara dari dunia ini. Sebutkan dalam hadis, "Hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa." Ya, aku dicintakan, dijadikan oleh Allah cinta dari dunia ini dua, yaitu minyak wangi dan wanita. Demikian pula akhi, di antara manfaat nikah, ya, kita akan mendapatkan syafaat dari anak-anak kita. Ya, yang kita didik, kemudian dia menjadi besar dan saleh. Ketika kita mendidik anak kita dan menjadi saleh, ketika kita meninggal dunia, maka pahala anak itu terus mengalir kepada orang tuanya. Ya. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu lil wildani yaumal qiyamah udkhulul jannah." Dikatakan kepada anak-anak yang masih kecil, ya, yang matinya masih kecil pada hari kiamat, "Udkhulul jannah," masuklah kalian ke dalam surga. Itu menunjukkan ya anak-anak yang masih kecil, ya kemudian meninggal, itu mereka masuk ke dalam surga. Qala fayaquluna ya Rabb, lalu mereka berkata, wahai Allah, hatta yadkhula abauna wa ummahatuna, kami tidak mau masuk sampai ayah dan ibu kami masuk. Qala fayatun, lalu mereka datang. Qala fayaqulullahu azza wa jal, ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Qala fayaqul ya Rabb abauna wa ummahatuna, ya anak-anak itu berkata, tidak ya Allah, ayah dan ibu-ibu kami, ibu kami dan ayah kami mana? Maka Rasulullah subhanahu wa ta'ala ya berfirman, udkhulul jannah antum wa abaukum, masuklah kalian ke surga, kamu dan ibu dan bapak kamu, sana masuk surga. Subhanallah. Ya. Ini adalah manfaat besar sekali ya dari kita punya anak yang soleh.
Dan sudah kita sering bahas ya, bahwa anak soleh yang kita didik kemudian menjadi besar dan dia menjadi saleh, itu subhanallah pahalanya terus mengalir kepada orang tuanya. Ya, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan ya, seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Ya, ketika ia berusaha, anaknya dididik dan menjadi saleh, dia akan mendapatkan terus pahala anaknya itu. Bukankah anak itu hasil usaha orang tua? Iya. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-waladu min kasbi abih. Sesungguhnya anak itu, kata Rasulullah, hasil usaha orang tuanya. Ya. Dan tidak yang sampai kepada orang tuanya dari anak soleh bukan hanya sebatas doa ya akhi. Sebab kalau cuma sebatas doa yang sampai, apa bedanya kalau begitu anak soleh dengan orang lain? Atau orang lain pun juga kalau dia berdoa kepada mayat yang ada di kuburan sampai. Akan tetapi ya, yang sampai kepada orang tua dari anak yang saleh, hasil dari didikan ya orang-orang yang saleh, itu subhanallah, itu seluruh amalannya mengalir kepada orang tuanya. Allahu Akbar. Maka dari itu ini manfaat besar sekali. Di antara faedah pernikahan ya akhi, ya ma fi zawaj min sukunin wa mawaddah. Ya, berupa ketenangan. Ya, cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Ya, sehingga pada waktu itu dia bisa berusaha untuk menyelenggarakan rumah tangga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan dari pernikahan itu tidak lain dalam rangka menegakkan syariat Allah di dalam rumah tangga kita. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian, apa hukum menikah? Para ulama bersepakat ijma bahwa menikah itu disyariatkan. Namun, untuk hukumnya para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa menikah itu wajib seumur sekali. Nah, ini pendapat Daud Al-Zahiri, demikian pula Ibnu Hazm, dan riwayat dari Imam Ahmad dan sebagian dari murid dari mazhab Syafi'iyah. Dalilnya hadis dan ayat yang memerintahkan untuk menikah. Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum, nikahkanlah. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan ankihu, dan ini perintah itu yufidul wujub. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang mampu menikah maka hendaklah ia menikah. Jadi di sini Rasulullah SAW memberikan perintah, menikahlah. Ya, sedangkan perintah itu dalam kaidah usul fikih menunjukkan kepada wajib, tidak boleh dipalingkan dari wajib kepada sunnah sampai ada dalil. Sedangkan jumhur berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Dalilnya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Maka nikahilah seorang wanita atau ya wanita hamba sahaya, yaitu ya, wanita-wanita yang tertawan, ya ditawan dalam perang, yang kemudian dibagi-bagikan menjadi ghanimah, jadilah budak. Maka boleh dinikahi. Apa maksudnya dijimai gitu. Kata mereka, ya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan antara menikahi seorang wanita atau ya budak, itu menunjukkan bahwasannya menikah itu tidak wajib. Kalaulah wajib, pasti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk ya menikah tanpa ada pilihan yang lain. Sedangkan pendapat yang ketiga ya akhi, yaitu tergantung keadaan. Dan ini madhab dari madhab Syafi'iyah, demikian pula yang masyhur dari madhab Malikiyah, dan juga dibela oleh sebagian madhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya kalau keadaannya ya apabila misalnya orang ini
sangat takut jatuh kepada zina. Dia sudah sangat ingin menikah sekali. Ya bahkan kalau misalnya dia tidak menikah, barangkali ya akan mudah dia terseret kepada zina. Maka orang seperti ini hukumnya wajib. Ya karena kaidah mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan itu, ya, dengan melakukan suatu perbuatan, maka perbuatan itu hukumnya jadi wajib juga. Ya. Tapi kalau misal dia punya syahwat, namun dia aman untuk jatuh dari zina. Dia ada syahwat, tapi dia aman. Maka pada waktu itu orang seperti ini sunnah hukumnya. Ya. Ada lagi yang sifatnya haram. Ada laki-laki impoten. Nggak bisa sama sekali untuk dia memberikan kepuasan syahwat kepada pasangannya. Yang barangkali kalau dia menikah dengan perempuan, ya, si perempuannya termudoroti, jadi mudorot. Ya. Atau mungkin si laki-laki ini saking miskinnya nggak punya duit, akhirnya malah ia menelantarkan anak istri, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dikasih pakaian, sehingga ini mudorot. Maka pada waktu itu haram. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh melakukan darar, ia memberikan mudarat, dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat. Ada juga yang sifat hukumnya makruh. Ya. Yaitu orang yang meninggalkan menikah karena ingin sibuk dengan ibadah dan menuntut ilmu. Ya, maka ditegur oleh Rasulullah salah satu dari 3 orang tadi, ya dia tidak mau menikah. Ya karena dia ingin sibuk ibadah, maka ini hukumnya makruh. Karena ya akhi, ya, menikah itu merupakan sunnah yang sangat ditekankan sekali. Ya sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Ya. Barang siapa yang tidak suka menikah, tidak suka sunnahku, maka ia bukan golonganku. Namun untuk wanita, ia berbeda dengan laki-laki. Kalau wanita tidak wajib dia menikah. Karena disebutkan dalam hadis yang hasan yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata bahwa ada seorang ayah datang membawa anak perempuannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Inna ibnati hadhihi abat an tazawwaj." Ya. Wahai Rasulullah, anak wanitaku ini enggak mau menikah ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati'i abak." Taati ayahmu. Faqalat la. Maka si anak berkata tidak mau. Hatta tukhbirani ma haqquz zauj ala zaujati. Sampai engkau kabarkan kepadaku dahulu, hai Rasulullah, apa hak suami yang harus dilaksanakan oleh istri. Maka si wanita ini mengulangi lagi. Ya minta dikabarkan dulu apa sih kewajiban istri terhadap suaminya. Maka Rasulullah SAW bersabda, haqquz zauj ala zaujatihi allau kana bihi qurhah falhisatha. Ya. Hak suami terhadap istrinya, wajib dia berbakti. Ya, walaupun kalau misalnya suami punya bisul, ya kata Rasulullah, atau borok, lalu ia menjilatnya. Ya, maksudnya ini permisalan, perumpamaan, saking sisi istri itu harus berbakti pada suami. Ya, ma'addat haqqahu, dia belum melaksanakan hak suaminya. Mendengar itu si wanita langsung bersumpah, "Walladzi ba'atsaka bil haqqi la atazawwaju abada." Demi yang telah mengutus engkau ya Allah, demi zat yang telah mengutus engkau dengan hak, kalau begitu aku tak akan mau menikah selama-lamanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, la tunkihuhunna illa biiznihinna.
Jangan kamu nikahkan mereka kecuali dengan izin mereka. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Orang yang tidak mampu untuk menikah, misalnya para pemuda yang memang mereka nggak punya fulus, miskin, mau menikah juga nggak mampu, maka kewajiban dia atau hendaklah dia melakukan puasa. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum." Siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Karena kata Rasulullah SAW bahwa puasa itu bisa mengurangi syahwat. Ini ikhwatal Islam. Karena Islam melarang perbuatan mengebiri yang tidak mau menikah itu bukan dari Islam sama sekali. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan tabatul, atau kependetaan yang mereka tidak mau menikah. Itu bukan dari syariat Islam, bukan pula dari syariat para rasul. Nabi Isa saja menikah. Adapun yang dilakukan oleh para pendeta, mereka tidak mau menikah, itu semua bid'ah yang dilakukan oleh mereka itu, subhanallah. Ikhwatul Islam, betapa bahagianya seseorang hamba yang dikaruniai oleh Allah, seorang istri yang salihah. Demikian pula betapa bahagianya seorang hamba yang diberikan oleh Allah, seorang wanita yang diberikan oleh Allah, lelaki yang salih. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa kebahagiaan itu pada 4 di dunia ini. Yang pertama, pasangan yang salih. Yang kedua, rumah yang luas. Yang ketiga, kendaraan yang gak mogok. Dan yang keempat itu tetangga yang salih. Ini saja yang bisa saya sampaikan dahulu pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, demikian ikhwatul Islam, pembahasan pertemuan pertama kita dari Kitabun Nikah dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam hafizahullah taala di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya melalui telepon di 0218236543 untuk yang pertama di kesempatan pagi hari ini, dan berikutnya kami pun akan angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat di 0819896543. Untuk yang pertama kami angkat dari penelpon berikut. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari Abu Afan. Silakan. Ustaz, mau nanya Ustaz, bagaimana hukumnya menikahkan anak muslim atau muslim dengan orang-orang Ustaz? Dan bagaimana dengan ibadah-ibadahnya Ustaz? Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kurang begitu jelas Ustaz. Halo Bapak. Ya, halo Ustaz. Dengan menikah dengan siapa Pak? Dengan semua kita menikahkan anak-anak kita dengan orang-orang Nasoro. Oh, Nasoro ya. Laki-laki perempuan Pak? Laki-laki atau perempuan. Oh gitu ya. Dan bagaimana dengan hukum ibadah-ibadahnya Ustaz? Apakah diterima atau tidak? Ya, terima kasih Abu Afan. Ya, syukran Ustaz. Silakan. Yang pertama, akhi, Allah Subhanahu wa taala melarang, atau yang pertama, Allah mengizinkan para laki muslim menikah dengan ahlul kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum." Pada hari ini aku halalkan untuk kalian sesuatu yang thayyib. Sembelihan ahli kitab halal buat kalian, kata Allah. Dan sembelihan kalian pun halal buat mereka. Demikian pula wanita kaum mukminat dan kaum wanita dari ahli kitab. Ini khusus untuk laki-laki. Kalau laki-laki muslim boleh menikah dengan dengan ahli kitab. Non muslim yang ahli kitab. Adapun yang majusi dan yang lainnya itu tetap haram. Yang kedua, bahwa
untuk wanita muslimah haram menikah dengan laki-laki kafir. Dengan ijma' kesepakatan para ulama. Bahkan apabila terjadi pernikahan antara wanita muslimah dengan laki-laki yang kafir atau ahli kitab, maka tidak sah. Dan pernikahannya dianggap zina. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Rasulnya. Dan ini merupakan ijma' para ulama. Yang ketiga, bahwa dahulu ketika Allah mengizinkan para laki yang menikahi ahli kitab, ya, ketika Islam kuat, di mana seorang laki-laki, seorang suami bisa membawa istri dan anak-anaknya, setidaknya anak-anaknya pun juga dibawa kepada Islam. Namun ketika di zaman ini kaum muslimin lemah, dan ketika seorang muslim menikah dengan wanita ahli kitab, dia lemah, akhirnya anaknya dibawa kepada Kristen misalnya, ya, sehingga akhirnya dia tidak punya kemampuan untuk mendidik anaknya. Maka yang sepertinya dikhawatirkan, toh alhamdulillah masih banyak ya kaum muslimah, kaum muslimin yang belum menikah, yang mereka saleh, alhamdulillah. Ya kenapa harus cari ahli kitab? Ya terkadang subhanallah, ya banyak perkara, terutama di zaman ini orang-orang Nasara yang berusaha untuk mengkristenkan umat Islam. Ya pura-pura dia masuk Islam dulu, ya pacaran dengan wanita muslimah, kemudian menyatakan ya udah saya masuk Islam. Masuk Islam dia, setelah punya anak balik lagi dan memaksa istrinya untuk masuk Islam, masuk Kristen. Itu subhanallah, kejadian ini banyak sekali. Akibat daripada apa? Pergaulan bebas. Akibat daripada orang-orang tua yang tidak bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Dibiarkan si anak itu kelayapan ya dengan laki-laki. Ya bahkan menganggap bahwa orang gak pacaran itu katanya ya aneh, subhanallah. Ya, dibiarkan si wanita itu memilih sendiri jodohnya yang ternyata bukan muslim, atau orang-orang yang pura-pura masuk Islam. Iya dan billah. Maka dari itu ya orang tua itu punya tanggung jawab besar sekali. Ya, orang tua yang berhak untuk mencarikan jodoh buat anaknya, anak wanita itu. Karena bapak yang paling faham. Cuma juga ya seorang orang tua tidak boleh matre. Sebab nanti kita akan sebutkan insyaallah ya kriteria pasangan yang hendaknya kita pilih. Apa kriteria-kriterianya nanti insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kami masih berikan kesempatan untuk yang akan bertanya di kesempatan kedua melalui telepon di 0218236543. Dan pembahasan yang kita bicarakan saat ini adalah mengenai kitabun nikah. Mohon kiranya Anda bertanya sesuai tema dan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak? Dari Abu Ghifari. Di mana Pak? Di Bekasi. Silakan Pak. Ini Ustaz, kalau kita punya anak atau seorang punya anak, lantas anaknya meninggal sewaktu masih kecil, belum dewasa lah ya, atau masih balita meninggal, apakah dia bisa menjadi hijab orang tuanya terhadap neraka, terhadap jahanam, sedangkan orang tuanya itu tidak melakukan amal soleh? Coba itu aja yang anak tanyakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Pak ya, bahwa hadis yang kita sebutkan tadi bahwa anak-anak memberikan syafaat kepada orang tua harus dijelaskan oleh hadis-hadis yang lainnya yang menyebutkan bahwa syafaat itu khusus ya bagi mereka yang mendapatkan izin dan ridha Allah. Ya, karena para ulama menyebutkan dan disebutkan dalam ayat bahwa syafaat tidak bermanfaat kecuali dengan dua syarat. Yang pertama izin Allah, dan yang kedua adalah keridhaan Allah. Allah berfirman dalam surat An-Najm, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda." Ya, berapa banyak malaikat di langit kata Allah.
Ya, tidak bermanfaat sama sekali syafaat mereka kecuali dengan setelah dua. Ya, setelah Allah izinkan dan setelah Allah ridai. Izin Allah kepada yang memberikan syafaat dan ridha Allah kepada yang diberikan syafaat. Dan disebutkan dalam hadis bahwa syafaatku khusus untuk orang yang tidak mempersekutukan Allah. Maka kalau orang tuanya dia mati di atas kesyirikan, tetap anaknya pun tidak akan bisa memberikan syafaat. Ya, kalau ternyata orang tuanya mati di atas maksiat kepada Allah, dia tidak beramal saleh, banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ia masih mentauhidkan Allah, barangkali dia masih dapat syafaatnya. Maka yang seperti ini di bawah tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan liman yasha, yaitu untuk siapa yang Allah kehendaki. Makanya hadis ini ya dijabarkan oleh dijelaskan oleh hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an bahwa orang tua yang mati di atas maksiat yang besar itu di bawah kehendak Allah. Bisa jadi ya orang tua tadi mendapatkan syafaat anaknya. Akhirnya yang tadinya ia masuk ke dalam api neraka, karena syafaat anaknya tersebut ia dikeluarkan dari api neraka. Setelah dia diazab dulu, dibersihkan dari dosanya dengan syafaat anaknya tersebut, akhirnya dia diangkat dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya dari penelpon yang ketiga, berikut ada Ibu Sari di Larangan Ciledug yang bisa masuk kembali. Silakan. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada punya teman dia itu waktu dia sedang sakit ya, dan ada seorang ahliwan yang mau melamarnya, dan ketika ia ngecek ke dokter dia sempat nazar, Pak Ustaz, jika ia divonis oleh dokter itu sembuh, dia akan menerima lamaran dari ahliwan ini, tapi kalau dia tidak sembuh, dia akan menolak lamaran. Namun takdir kan dia dokter menyatakan dia sembuh, tapi di pertengahan jalanan dia itu membatalkan nazarnya karena setelah mengenal ahliwan ini banyak yang membuat dia ragu, sehingga dia membatalkan nazar itu untuk tidak menunggu dari iwan ini. Bagaimana Ustaz hukumnya? Apakah nazar itu berlaku Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bahwa nazar seperti ini tidak baik. Sebab dia tahu dari mana ya bahwa ikhwan itu adalah baik. Sampai dia bernazar, kalau saya sembuh, saya akan terima dia lamaran ikhwan itu. Ya, seakan dia tahu ya bagaikan dukun bahwa ikhwan ini memang betul-betul baik buat dia. Tidak boleh ya nazar seperti itu. Tapi kalau dia sudah bernazar seperti itu, ya yang pertama wajib dia melaksanakannya. Tapi kalau ternyata setelah itu dia melihat ternyata ikhwannya ya meragukan dan banyak ya perkara-perkara yang membuat si wanita ini akhirnya mundur, maka dia wajib bayar kafarat sumpah. Ya. Karena tidak melaksanakan nazar, dia wajib bayar kafarat. Apa kafarat sumpah? Yaitu ya memberi makan 10 orang fakir miskin atau memberi pakaian kepada mereka. Kalau tidak ada, ya berpuasa 3 hari. Allahu a'lam. Nah, selanjutnya dari pertanyaan yang datang dari pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk. Yang pertama kami angkat pertanyaan dari Ummu Lia di Bekasi. Ustadz, bagaimanakah dengan sebagian para ulama yang tidak menikah, semisal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi yang beliau tidak menikah? Apakah hal ini merupakan salah satu uzur karena waktu beliau yang dihabiskan dengan menuntut ilmu, ataukah bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Tentunya akhi, ya, ketika kita mendengar kisah-kisah para ulama yang mereka ternyata tidak menikah, kewajiban kita adalah yang pertama, kita mengecek dulu kisah, maksudnya kehidupan mereka bagaimana. Barangkali mereka ada uzur. Iya. Ini yang harus kita cek. Yang pertama Imam Nawawi misalnya. Imam Nawawi memang beliau beruzur tidak menikah bukan karena tidak mau nikah, tapi beliau sangat miskin sekali. Saking miskinnya beliau tidak bisa menikah. Ya, karena sudah kita sebutkan tadi ya, kalau orang yang tidak bisa memberikan
nafkah ya kepada istri sehingga akhirnya termudharati, ini tidak boleh. Imam Nawawi rahimahullah kebetulan miskin, sehingga ya beliau juga sibuk dengan mengajar ya ilmu dan yang lainnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau punya budak tawanan, budak hamba sahaya, yang beliau memang tidak menikah juga. Ya, karena keadaan-keadaan yang mengharuskan beliau, akhirnya beliau sibuk dengan dakwah dan dakwah dan dakwah. Yang kedua yang harus kita ketahui bahwa ya panutan kita bukan para ulama. Panutan kita adalah para rasul. Ya, Rasulullah SAW yang menganjurkan kita menikah dan dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah, dipraktikkan oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dipraktikkan oleh imam yang 4. Adapun perbuatan individu sebagian ulama, ya, itu yang pertama kita kasih uzur dulu. Barangkali keadaan mereka tidak menyebabkan mereka tidak bisa menikah. Yang kedua, kita wajib yakini bahwa para ulama bukan ya dalil di dalam pensyariatan. Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat kembali dari begitu banyak pertanyaan yang hampir sama, Ustaz. Ustaz, barakallahu fikum, mohon nasihat dan pendorong bagi kami yang belum menikah namun masih terkhawatirkan terhadap perkara dunia karena kurangnya ma'isyah atau pendapatan dan tidak mampunya kami di dalam ketakutan kami tidak mampunya di dalam membawa keluarga ke dalam kebaikan sehingga kami terlambat di dalam menikah. Demikian. Pertama ya akhi, asal kita ada kemauan untuk mencari nafkah. Ya, selama dengkul kita sehat dan badan kita kuat dan mau untuk berusaha memberikan nafkah, ya, maka pada waktu itu bismillah tawakal 'ala Allah, hendaklah dia menikah. Masalah yang berhubungan dengan keadaan barangkali bisa dikompromikan dengan akhwatnya. Keadaan saya begini, bagaimana, mau tidak? Bukankah di zaman Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Nasai dan yang lainnya, bahwa ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah dan menghibahkan dirinya, namun Rasulullah tidak berkenan. Maka kemudian seorang pemuda berkata, ya Rasulullah, kalau begitu nikahkan dia dengan aku. Maka Rasulullah SAW berkata, apa mahar engkau? Aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Ya, akhirnya kata Rasulullah, ya udah cari mahar, walaupun ya cincin dari besi. Ternyata nggak dapat juga. Kata Rasulullah, apakah engkau punya hafalan Quran? Iya, aku punya. Ya udah, aku nikahkan engkau dengan dia dengan mahar, ajarkan hafalan Quranmu itu. Iya, keadaan buat mereka yang tidak ini. Lihat, sahabat ini nggak punya apa-apa tapi berani menikah. Ya, asal dia berusaha terus mencari nafkah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli." Jika mereka fakir, Allah akan kayakan dengan karunia-Nya. Banyak ya kisah-kisah para pemuda ketika menikah tidak punya apa-apa, tapi ia tetap punya usaha, keinginan untuk dia terus bekerja. Yang namanya kerja kan nggak harus di kantor, nggak harus di pabrik, ya. Kita lihat dia seorang pemuda ini, ya apa saja yang penting halal dia kerjakan. Ya jualan rujak, ya, jualan madu, jualan buku, yang halal. Yang penting dia bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Makanya pada waktu itu cari juga istri yang qanaah, yang mau untuk menerima keadaan seadanya. Ya alhamdulillah kalau didapat istri yang qanaah. Makanya ketika melamar akhwat juga ya beritahukan bahwa keadaan saya begini. Ya jangan kebalikan, ini udah susah ya pengen cari akhwatnya yang mantep lagi. Ya ngaca dong mas. Selanjutnya dari penanya melalui pesan singkat kembali dari Pak Hadi di Bogor untuk yang berikut. Ustaz barakallahu fikum, jika mempunyai anak perempuan, manakah yang lebih baik? Apakah kita upayakan untuk menikah lebih cepat ataukah kita menunggu sekolah dan menyelesaikan masa belajar dari anak perempuan tadi? Mohon penjelasannya, Ustaz.
tergantung keadaan si anak perempuan kita itu. Kalau anak perempuan kita lihat dia insya Allah aman dari fitnah, dan kita lihat kedewasaannya juga kurang, karena untuk menikah memang butuh persiapan yang bukan cuma sebatas fisik namun juga mental. Biarkan aja dulu ya, sambil kita sekolahkan, apa maksudnya kita didik dia, kita sekolahkan di tempat-tempat yang aman ya. Bila keadaannya demikian gak apa-apa. Tapi kalau kita lihat si anak wanitanya sudah mulai gelagat yang tidak baik, udah SMS-an sama laki-laki, ya sudah mulai ada ya, pokoknya mencurigakan lah, kok suka ngelamun, mikirin siapa ini, udah gitu keluar jerawat lagi, aduh, wah ini bahaya. Maka seorang tua yang bijak ya khawatir jangan sampai fitnah yang menimpa hati anaknya. Maka ya, kalau dia punya anak wanita seperti ini yang sudah mulai terlihat ya gelagat-gelagat yang menjurus kepada fitnah, lebih baik secepatnya dia nikahkan. Ya karena ya, bukankah rusak dan hancurnya sebuah bangsa karena disebabkan oleh wanita-wanita. Maka wanita-wanita yang sudah mulai ganjen, sudah mulai ini, ya hendaknya ayah-ayah dan orang tuanya juga berhati-hati, lebih baik langsung nikahkan saja. Nah, tapi selanjutnya dari penelpon kembali ada Pak Mujiono, kami persilakan. Assalamualaikum. Salam, Ustaz, mau nanya. Ya, silakan. Ini agak nyimpang sedikit, Ustaz. Saya ada teman nanya sama saya, Ustaz, saya nggak bisa jawab. Apa arti haram, Ustaz? Masalahnya babi haram, tapi ada orang berbondong-bondong ke Masjidil Haram. Lah, arti haram itu sebenarnya apa, Ustaz? Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi banyak pertanyaan dari orang awam, Ustaz. Nah, iya. Haram itu artinya dilakukan dapat dosa. Ya, dilakukan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Itu ya definisi yang ringannya lah gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan babi. Berarti kita haram untuk ya makan babi. Masjidil Haram disebut haram karena kita diharamkan di sana berbuat maksiat. Diharamkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh hewannya di sana. Enggak boleh kita membunuh ya hewan-hewan yang ada di masjid, di daerah haram, di tanah haram itu. Makanya disebut dengan Masjidil Haram, disebut juga tanah haram. Ya. Kenapa? Karena ia disucikan dari orang-orang kafir. Allah mengharamkan orang kafir masuk ke tanah haram. Maka disebut dengan haram. Ya bukan berarti makanannya jadi haram, tidak. Tapi tanahnya yang diharamkan oleh Allah dari orang-orang kafir. Ya, di sana diharamkan untuk orang-orang beriman, ya untuk membunuh binatang-binatang buruannya seperti burung dan yang lainnya tidak boleh. Bahkan juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW melarang untuk ya mencabut pepohonannya, demikian pula ya mematahkan pepohonan-pepohonan yang ada di sana kecuali kalau darurat. Allah. Nah, demikian untuk Pak Mujiono, semoga bermanfaat. Berikut dari penelpon kembali ada Ibu Lina di Tangerang, silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Ibu, dikecilkan radio monitornya. Silakan. Apa hukumnya jika suami tidak mendidik anak secara Islam karena suatu hal gitu. Jadi tidak bisa bersama-sama, tidak bisa bersama-sama istri saya, tidak bisa, jadi beda pendapat gitu. Suami itu lebih yang ke duniawi, sedangkan saya mau anak saya tuh didik dari kecil secara Islam, tapi suami tidak bisa membantu seperti salat ke masjid bareng gitu. Apa hukum suami yang tidak bisa mendidik anak secara Islam syar'i gitu? Baik, terima kasih Ibu. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Ibu, ya bahwa seorang suami punya tanggung jawab besar di sisi Allah. Istri dan anak-anak adalah merupakan tanggung jawab yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami sudah menyatakan ya, atau seorang istri sudah mengambil perjanjian berat dari suami. Ya, dan tujuan menikah itu adalah diantaranya bukan hanya sebatas untuk menyelesaikan syahwat, akan tetapi juga di sana adalah tugas yang lain, yaitu mendidik istri dan anak-anak. Yang kedua,
bahwa ya terkadang di antara talbis iblis, dalam artian gangguan syaitan yang banyak terkadang menyebabkan seorang wanita pengen cerai dari suaminya gara-gara melihat si suami nggak bisa didik. Akhirnya dia menganggap karena suaminya nggak bisa mendidik, akhirnya dia melihat matanya itu melihat suami dengan pandangan yang benci. Akhirnya syaitan menggoda dia, menjadikan dia udah saya mau cerai aja. Ini perkara dari talbis iblis. Kalau memang ternyata suami tidak bisa mendidik kita, dan alhamdulillah ibu sudah bisa dan sudah tahu tentang hakikat, misalnya dakwah yang hak, tentang ibadah yang hak, bagaimana tata cara ibadah yang benar, maka kita terus didik semampu kita, didik anak itu. Kalau ternyata si suami tidak mendukung, bisa jadi dikarenakan suami belum mendapatkan hidayah. Jadi dia belum dapat hidayah. Banyak juga ikhwah-ikhwah atau suami-suami yang udah lama ngaji, tapi dalam pendidikan kepada anak juga sama, kurang. Perhatiannya juga kurang. Mungkin karena kesibukan dia mencari nafkah. Apalagi laki-laki rata-rata banyak mereka sibuk sekali mencari nafkah sana sini. Maka pada waktu itu seorang istri berusaha semampu mungkin. Yang pertama adalah mendidik anaknya. Yang kedua adalah berusaha untuk memberikan hidayah kepada suaminya tersebut. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui engkau itu lebih baik daripada unta merah. Yang sangat besar sekali pahalanya sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kalau ibu bertanya kepada saya bagaimana hukumnya, saya katakan jelas suami seperti itu tidak bertanggung jawab. Akan tetapi juga ibu harus melihat, barangkali karena dia tidak paham, dia masih bodoh, dia belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dahulu ibu ketika belum dapat hidayah pun juga mungkin sama orientasinya, selalu pengen dunia. Tapi ketika mendapatkan hidayah, ibu sudah dapat hidayah, alhamdulillah. Tidakkah ibu ingin juga suami ingin dapat hidayah? Coba usahakan bagaimana caranya. Ajak baik-baik, ngobrol tentang kehidupan, hakikat kehidupan. Untuk apa sih mas kita hidup ini, tujuan kita apa sih? Apa sebatas kita ini cuma di dunia? Toh tetangga kita kemarin baru meninggal, kan kita juga bakalan mati. Kita juga akan bakalan dikapankan. Apa yang akan kita jawab nanti ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir? Coba diingatkan. Mudah-mudahan sering kali diingatkan dengan baik-baik. Allah memberikan hidayah kepada suami ibu, dan juga kita mendoakan supaya Allah memberikan hidayah kepada suami ibu. Nah, berikutnya dari penelpon kembali ada Ibu Neneng di Jatinegara. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustadz, saya kan orang yang paling benci sama orang yang melakukan poligami, kecuali Nabi ya Ustadz. Iya. Kalau lihat orang yang entah Ustadz, entah siapa sudah selesai mengadakan pengajian, Ustadznya banyak yang berpoligami. Gimana alasannya? Iya, cukup Ibu ya, terima kasih. Silakan Ustadz. Iya. Memang, siapa sih wanita yang suka dimadu? Sebagai wanita ada yang berkata daripada dimadu mending diracun katanya. Memang hampir semua wanita tidak ingin dirinya dimadu oleh suaminya. Tidak ada saingan perempuan lain yang merebut suaminya tersebut. Akan tetapi ibu, wajib kita yakini bahwa syariat Islam datang untuk memberikan banyak sekali maslahat dan manfaat dalam kehidupan manusia. Cobalah ibu merenung bahwa Allah menciptakan laki-laki dan Allah menciptakan wanita. Tentunya seorang laki-laki diberikan oleh Allah kelebihan, dan wanita pun diberikan oleh Allah juga kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat bolehnya berpoligami? Pasti itu karena ada maslahat yang agung dan besar.
Ya, karena wanita terkadang sibuk dengan anak. Ya, sehingga terkadang ya kesibukannya mengurus anak ya menyebabkan barangkali dia kurang perhatian terhadap suami. Sementara suami selalu ya keinginan untuk melaksanakan hajat syahwatnya selalu besar, selalu ingin. Ya, demi antara juga lah perempuan ya diberikan oleh Allah waktu yang sangat singkat. Barangkali 40 tahun sudah menopause. Atau lebih dari itu sudah menopause. Sementara laki-laki sampai 60 tahun pun masih butuh. Ya. Bahkan seorang laki-laki yang tidak dikeluarkan syahwatnya itu bisa menyebabkan kanker prostat. Ya, berbahaya untuk dirinya. Sebagaimana banyak kisah-kisah yang disampaikan kepada saya dari para dokter, ya. Ini kenapa? Karena ini adalah untuk kemaslahatan yang Allah Maha tahu. Dan Allah yang menciptakan ya laki-laki dan Allah menciptakan wanita dan Allah mensyariatkan dan pensyariatan yang agung. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagi mereka yang takut tidak berbuat adil, cukup satu saja. Artinya Allah mengingatkan bahwa untuk ya poligami pun juga bukan sebatas ingin kepuasan syahwat saja. Namun di sana ada konsekuensi, tanggung jawab dan yang lainnya. Berapa banyak terkadang kita lihat ya para laki-laki yang dia semangat untuk poligami, namun ternyata setelah dia berpoligami dia tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami, tidak bisa berbuat adil. Banyak juga ya ikhwah setelah poligami malah ya dia tidak mampu, mentalnya tidak kuat dan yang lainnya. Ya, karena akhirnya bisa jadi ya seseorang melihat atau membenci sesuatu karena mungkin kenyataan yang ada di lapangan misalnya mengecewakan. Iya. Ya banyak orang poligami kok akhirnya gini, akhirnya gitu, akhirnya gini. Jadi akhirnya dia tidak suka. Ini banyak faktor. Maka dari itu Ibu ya, cobalah Ibu merenung tentang masalah hakikat di agama Allah yang agung ini. Hakikat daripada syariat Allah Subhanahu wa taala yang penuh hikmah dan indah ini yang Allah turunkan dari Allah yang Rabb yang Maha Indah, yang paling tahu tentang kemaslahatan kepada hamba-hambanya. Allah a'lam. Baik. Berikutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali, dan ini juga pertanyaan yang datang dari beberapa pertanyaan yang hampir sama. Ustadz, sebagai seorang pemuda yang belum menikah, kami tidak mampu dan atau tidak bisa menahan syahwat. Bahkan setelah kami berupaya untuk puasa sekalipun, namun masih tetap syahwat itu begitu besar kami rasakan. Pertanyaannya, dalam hal ini apakah boleh saya atau kami melakukan onani, dan apakah hukum onani apabila dalam kondisi yang sangat darurat dan tidak bisa menahan syahwat? Mohon penjelasannya. Yang pertama, akhi, bahwa kewajiban orang seperti antum itu harus segera menikah. Naam, tawakal Allah. Ya, segera antum cari pekerjaan yang halal. Ya entah itu dagang bakso atau dagang rujak atau dagang apa, kayak terserah lah. Yang jelas antum berusaha untuk punya ya penghasilan walaupun sedikit ya, sebulan cuma misalnya 500.000 atau lebih dari itu atau kurang, atau ya setidaknya cukuplah untuk hidup berdua dulu. Ya, yang kedua, bahwa onani tidak memberikan penyelesaian yang baik. Buktinya, ya, mungkin kalau engkau onani misalnya, engkau justru malah ketagihan lagi, besok melakukan lagi, besok melakukan lagi, sampai kapan? Ya. Sementara perbuatan itu mudarat buat kesehatan tubuh antum. Ya, pada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya bahwasannya siapa yang mengharapkan selain istri atau hamba sahaya, faulaika humul adun, maka mereka itu telah melampaui batas. Dan onani itu sama saja ya mengharapkan selain istri dan selain hamba sahaya. Makanya para ulama mengatakan bahwa onani itu hukumnya ya maksiat, haram hukumnya. Barangkali engkau berkata, tapi ini darurat, Ustaz. Darurat itu kalau memang ternyata betul-betul antum
ya sangat khawatir masuk dan jatuh kepada zina. Dan tidak ada jalan lain. Kalau masih ada jalan lain seperti menikah segera menikah segera. Ya, maka dari itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada para pemuda kaum muslimin. Ya, dan agar mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk menjaga pandangan mereka, ya untuk juga menjaga kehormatan dan agama mereka, dan juga menjaga syahwat mereka, dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada apa yang Allah ridhai. Nah, berikutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat juga dari beberapa pertanyaan yang saya jamak. Ustaz, bagi kaum muslimah yang belum mendapatkan jodoh sementara usia pun semakin banyak, juga dikondisikan dengan kondisi akhwat yang tidak bebas atau tidak mendapatkan informasi yang banyak terhadap ikhwan yang hendak menikah, bagaimanakah nasihat Ustaz untuk mereka agar bisa mendapatkan jodoh yang sesuai? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi ia. Sesungguhnya Allah akan menyampaikan perintahnya. Iya, dan Allah telah menjadikan untuk segala sesuatu itu kadarnya masing-masing, takdirnya masing-masing. Maka dia tetap beribadah kepada Allah, tetap dia bertakwa kepada Allah, tetap dia menjaga kehormatannya. Iya. Karena segala sesuatu itu sudah Allah takdirkan, Allah sudah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz. Yang kedua, ya hendaknya juga ikhwah berta'awun 'alal birri wat taqwa, yaitu dalam kebajikan dan takwa. Misalnya kalau kita tahu seorang akhwat bahwa akhwat ini belum dapat jodoh juga. Ya, dan dia tahu bahwa tidak mungkin seorang akhwat menjajak-jajakan diri dan menawarkan diri. Maka hendaklah ia coba membantu yang sudah punya suami. Coba mas, tolonglah dia, ya carikan jodoh yang baik. Coba ini ta'awun 'alal birri wat taqwa, dengan cara seperti ini mudah-mudahan ya saling membantu, saling membahu, saling merasakan penderitaan temannya. Ya kalau ternyata sudah diusahakan oleh temannya enggak dapat juga, hendaklah si akhwat itu terus sabar. Allah ingin uji dia. Ya. Kesabaran itu terus pasti akan memberikan hasil, entah itu di dunia ataupun di surga kelak. Allahu a'lam. Nah, untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari penelpon di 0218236543. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Ustaz. Dari mana, Pak? Dari Depok, Abu Amr. Silakan, Pak. Ustaz, saya mau tanya, tadi Ustaz bilang makanan ahli kitab itu halal buat kita. Ya. Nah, kebetulan makanan ahli kitab itu halal buat kita. Sembelihannya, Pak. Sembelihannya, Ustaz ya. Iya. Nah, saya pernah tinggal di negara kafir ya, Ustaz ya. Nah, di sana rata-rata makanannya itu nggak disembelih atas nama Allah. Akhirnya saya bilang, bagaimana nih, Ustaz? Cukup baca bismillah, entah makan, dia bilang. Itu aja, Ustaz. Jadi mereka tidak membaca bismillah, Pak. Iya. Dan Bapak maksudnya Bapak sudah melihat langsung bahwa mereka menyembelihnya tidak menyebut bismillah gitu. Orang kafirnya Nasrani atau apa? Orang kafirnya Nasrani. Dia disembelihnya pakai mesin ya saat itu. Iya. Dan jadi pertanyaan, halal nggak kita makan makanan itu? Iya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ini harus ditafsirkan oleh ya dalil-dalil yang lain, nas-nas yang lain. Nas menyebutkan bahwa setiap sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah, walaupun itu muslim yang menyembelihnya, tetap haram. Kalau seorang muslim menyembelih hewan tapi tidak menyebut nama Allah, ya tetap haram jatuhnya. Bagaimana orang Nasrani atau Yahudi yang itu non-muslim? Makanya ayat itu harus ditafsirkan dengan dalil yang lainnya. Ya, kalau memang ternyata Bapak faham, lihat betul bahwa penyembelihannya tidak disebutkan nama Allah, bahkan mungkin dengan nama Yesus misalnya, ya menurut keyakinan mereka, maka Bapak haram untuk memakannya. Namun yang harus kita pahami bahwa
pada asalnya sembelihan orang Yahudi dan Nasara itu ya halal. Kalau keadaannya misalnya kita tidak tahu ini disebutkan nama Allah atau tidak ya. Ya, kalau misalnya kita tahu bahwa memang kebiasaan mereka tidak menyebut nama Allah, maka tidak boleh. Tapi kalau kita masih ragu, ya ragu antara mereka apa menyebut basmalah atau tidak ya, dengan nama Allah. Ya, apalagi orang-orang Yahudi terkadang lebih keras daripada orang Nasrani. Ya, orang Yahudi selalu membaca bismillah ya ketika mereka menyembelih. Ya, mereka tidak pernah mau makan dari sembelihan-sembelihan yang tidak disebutkan padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ragu, keadaannya kita ragu. Ya. Maka pada waktu itu kaidah mengatakan al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan yang ragu. Artinya ambil yang yakin, yaitu pada asalnya sembelihan mereka itu halal. Buang yang ragu, maka pada waktu bismillah makan saja. Makanya telah disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW, Aisyah berkata, wahai Rasulullah, datang kepada kami hadiah berupa sembelihan dari kaum yang baru masuk Islam. Kita nggak tahu mereka baca bismillah atau tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, baca saja bismillah dan makan. Artinya, keraguan itu jangan mengalahkan sesuatu yang yakin bahwa pada asalnya sembelihan mereka itu halal. Allahu a'lam. Nah, selanjutnya dari penelpon kembali. Ya, ada Ummu Bara di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya ingin bertanya Ustaz, melihat dari tujuan pernikahan itu kan banyak sekali ya, dan juga poligami itu disyariatkan dalam Islam. Bagaimana jika seorang suami berpoligami, tapi pernikahannya itu di atas kezaliman, dia membohongi istrinya yang pertama, dia menikah itu karena selalu terjun ke dalam maksiat, perzinahan. Jadi pernikahannya tidak dengan sengaja, karena misalnya dia yang dizinahinya sudah hamil, terus dia membohongi si perempuannya itu bahwa dia seorang duda, istrinya mati, dan dengan data-data palsu, akhirnya semua itu kebongkar. Dia telah membohongi si istri yang barunya, dan juga dia telah membohongi istri dan anak-anaknya. Bagaimana hukum dan sudah menikah? Halo Ibu. Udah, iya. Yang dengan yang sudah kedua menikah. Iya. Sudah. Bagaimana hukumnya suami yang seperti itu? Nah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini harus kita ingat bahwa dosa yang dilakukan oleh suami yang akan menanggungnya adalah suami. Dosa yang dilakukan oleh suami jangan dibalas oleh dosa istri terhadap suami. Kalau suami tersebut membohongi istri pertamanya dan membohongi istri keduanya, kemudian sampai terjadilah pernikahan dan dia pun akhirnya dia menikah dengan yang kedua itu, maka kebohongan yang ada itu adalah ditanggung dosa oleh suami itu. Kalau sudah tahu ya sudah menikah, bagaimana lagi? Sementara Rasulullah SAW bersabda, la tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi ina'iha. Janganlah ya seorang wanita yang dimadu minta supaya diceraikan istrinya yang lain hanya karena untuk memenuhi apa yang ada di dapurnya. Rasulullah SAW melarang keras ya seorang istri mentalak istrinya yang lain. Ya, sampai-sampai ada seorang istri tahu suaminya nikah lagi, berkata, pilih mana, saya atau dia? Kalau saya, silakan cerai dia. Kalau dia, saya akan pergi, ceraikan saya. Subhanallah, ini menunjukkan ketidakberimanan dia kepada Allah dan Rasulnya. Kebodohan dia. Bahwa itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keadaan dia? Ya, hendaklah ia mendekatkan diri kepada Allah. Hendaklah ia mengadukan keluh kesah semuanya kepada Allah. Ya, dosa yang suami lakukan sudahlah, itu adalah ditanggung oleh suami, tapi jangan dibalas dengan kemaksiatan kita kepada suami. Memang hati kita benci, bagaimana lagi? Akan tetapi kita terus memohon kepada Allah agar ridha dengan syariat yang telah Allah syariatkan kepadanya. Suami sudah menikah. Ya, berfikirlah juga secara dewasa dan akal. Ya, kalau dia minta cerai kepada suaminya, apa alasannya sesuai dengan syariat dan uzurnya? Ya, kalau tidak ada uzur, sementara suami masih memberikan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya jasmani ataupun rohani,
ya alhamdulillah masih dipenuhi semua kebutuhannya, ya tidak dizalimi dia, cuma kemudian dia cuma sebatas ya berbohong saja, itu dosa yang akan ditanggung oleh suaminya. Maka ya hendaklah ia terus mendekatkan diri kepada Allah, bermunajat kepada Allah, dikuatkan hatinya, disabarkan. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Iya. Ya, semoga Allah memberikan kekuatan kepada hati ibu, dan demikian pula ya diberikan pula kepada ya hati para wanita yang barangkali terluka hatinya ketika melihat suami itu menikah lagi. Ya karena barangkali sesuami yang merasa dirinya tidak cukup dalam artian syahwatnya belum tersalurkan kepada yang pertama. Saya tidak tahu ya banyak motif-motif mengapa si suami itu menikah lagi. Yang jelas kalau keadaannya sudah seperti itu, hendaklah banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah diberikan kesabaran. Nah, ya saya kira cukup, kita tutup sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.